Jadi pagi ini kita akan mempelajari tentang asam amino, peptida, dan juga protein. Ya. Materinya sudah saya sampaikan di hebat, mudah-mudahan sudah kalian terima ya. Oke. Saya akan share screen untuk materi pagi ini. Ya, baik. Ya. Ini adalah outline dari kuliah pagi ini, yaitu pertama tentang introduction, kemudian asam amino, peptida, dan juga protein. Ya. Sebagai introduction, saya kira kalian juga pasti sudah pernah ya mempelajari tentang protein. Jadi ini kita mereview lagi protein, kemudian kita lanjutkan mempelajari lebih mendalam lagi tentang komponen terkecil penyusun protein dan bagaimana protein itu bisa tersusun, kemudian juga beberapa aktivitas protein antara lain fungsinya sebagai reseptor gitu ya, berikatan dengan obat dan memberikan suatu kondisi atau aktivitas yang sesuai yang kita harapkan gitu. Ya. Jadi protein adalah suatu polimer ya, biomolekul ya, di mana penyusun terkecilnya adalah suatu asam amino. Ya. Kemudian fungsinya di dalam tubuh ini sangat banyak, ya, antara lain melakukan proses katalisis, ya, proses katalisis metabolik di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau misalnya ada obat yang masuk ke dalam tubuh kita, setelah obat itu bisa diabsorpsi, kemudian dia mengalami distribusi, kemudian obat ini juga akan mengalami suatu proses metabolisme. Ya, metabolisme biasanya hasil metabolisme itu mengarah pada senyawa-senyawa yang lebih mudah larut dalam air sehingga mudah kita ekspresikan. Ya, nah, kemudian antara lain fungsi protein berikutnya adalah pada saat replikasi DNA. Kemudian juga respon terhadap rangsangan, ya, misalnya kita kebentuk gitu atau kulit kita mengalami luka, maka protein tertentu di dalam tubuh kita itu segera keluar, ya, keluar mempertahankan kondisi tubuh kita. Nah, yang terasa oleh kita kondisi yang tidak nyaman biasanya, ya, ada memar, ya, kemudian kemerahan, panas, itu sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh, ya, itu keluar enzim siklooksigенase 2, ya, mungkin terasanya nyeri, gitu ya. Nah, itu juga merupakan protein yang apa namanya fungsi protein di dalam tubuh kita. Kemudian protein ini juga mempengaruhi struktur atau bentuk sel di dalam tubuh organisme dan juga bisa merupakan suatu molekul yang dapat uh, dapat bergerak di dalam tubuh. Jadi dia bisa membawa molekul tertentu dari satu tempat ke tempat lain di dalam tubuh kita. Ya, transporting molekul. Nah, kok bisa ya ada protein yang ini apa namanya dia menetap ya di dalam tubuh kita, tapi ada juga yang bisa bergerak di dalam tubuh kita. Di mana kita ketahui bahwa tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari apa? Air ya. Berarti ada sifat-sifat tertentu dari protein dalam hal ini penyusun terkecilnya yaitu asam amino yang memiliki sifat yang berbeda antara yang menetap dengan yang bisa berpindah sebagai transporting molekul. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih mendalam tentang asam amino, ya. Kemudian
Ya, jadi protein itu tadi sifatnya berbeda-beda ya. Ini tergantung dari sekuens asam amino. Sekuens asam amino itu yang dimaksud adalah untaian, untaian asam aminonya, ya, di mana asam amino tersebut nanti akan berinteraksi, ya, pada rantai sampingnya akan membentuk suatu kondisi eh, yang tertentu yang disebut dengan folding. Dia akan membentuk suatu keruangan yang tertentu sehingga obat yang masuk ke sana bisa berinteraksi dengan asam amino yang ada di protein tersebut dan bisa memberikan efek yang sesuai fungsinya. Ya, ini salah satu contoh eh, protein ya yang terlibat pada proses replikasi DNA ya. Jadi kalau di sini belakangnya itu ase, ini biasanya adalah suatu enzim. Enzimnya dia bekerja sesuai dengan namanya. Ya, misalnya DNA polimerase, maka enzim ini ya dia fungsinya melakukan polimerisasi panjangan rantai DNA. Ya. Misalnya yang DNA ligase. DNA ligase ya dia memotong DNA pada tempat-tempat yang tertentu ya, kemudian juga yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat untaian protein seperti ini, ya ini molekul, ini tanda lingkaran-lingkaran ini adalah asam amino penyusunnya, ya. Kemudian garis yang tengah ini adalah yang dinamakan ikatan peptida. Kalau kita lihat lebih mendalam, ikatan peptida ini sebenarnya adalah suatu amida. Nah, kalian bisa membayangkan lagi bagaimana proses terbentuknya ikatan amida, yaitu antara gugus CU3 dengan gugus NH2. Ya, berarti pada asam amino yang satu dan yang lainnya, ini terjadi ikatan kovalen antara COOH dari asam amino yang hijau misalnya dengan NH2 yang ada pada asam amino yang ungu. Demikian juga pada asam amino yang ini COOH-nya berikatan dengan gugus amino yang ada pada asam amino yang berwarna biru muda. Demikian seterusnya. Kemudian rantai ini ya bisa di breakdown atau diputus dengan suatu enzim ya yang dinamakan protease. Ya. Protease ini memang khusus untuk memotong ikatan-ikatan peptida yang ada pada protein. Ya, jadi dia putus begini satu persatu. Nah, sisa enzimnya bagaimana? Dia akan kembali lagi dan digunakan untuk proses yang berikutnya. Ya, kemudian juga adalah contoh protein lain ya yang beberapa waktu juga sangat terkenal ini alkohol dehidrogenase ya. Jadi enzim ini bisa memetabolisme ya. Kalau ada alkohol yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Tetapi pada saat terjadi keracunan sirup paracetamol itu ternyata pada pelakunya ya itu ini ya apa namanya memang ada diduga ada penggantian pelarut ya, sehingga jumlah yang terminum ya jumlah yang masuk ke dalam tubuh itu melebihi kemampuan enzim alkohol dehidrogenase yang di dalam tubuh kita melakukan metabolisme ya akibatnya apa? Akibatnya terjadi akumulasi ya akumulasi alkohol itu di dalam tubuh terutama anak-anak dan bisa menimbulkan kegagalan ginjal ya. Jadi biasanya penyakit gagal ginjal itu pada orang yang sudah ini ya sudah umur gitu ya beberapa waktu yang lalu terjadi pada anak-anak ya karena menggunakan sirup paracetamol yang sudah
ada penggantian pada pelarutnya, ya. Kita tentu saja sangat menyesalkan, ya, dan nanti kalau kalian sebagai seorang apoteker itu merupakan tanggung jawab kalian, ya, keamanan dari obat yang diberikan kepada pasien. Ya, berikutnya ini juga enzim yang sangat terkenal, ya, 1-2 tahun yang lalu pada saat kita mengalami pandemi, ya. Jadi ini adalah main protease dari virus SARS-CoV-2, ya. Dan di sini sudah diketahui tempat interaksi dengan obatnya. Dan karena kita sudah tahu di mana sisi aktifnya, maka banyak sekali penelitian-penelitian yang menuju pada target sisi aktif ini. Ya. Jadi bagaimana obat-obat itu bisa masuk di sana berinteraksi dengan asam amino di sekeliling dari rongga sisi aktif ini, sehingga proliferasi dari virus ini bisa dihambat. Ya. Jadi kalau ada obat bisa masuk pada sisi aktif, sebenarnya ini yang terjadi. Ya. Jadi obatnya itu berinteraksi dengan asam-asam amino penyusun dari protein. Ya. Nah ini kok ada yang hijau, ada yang merah muda, ya. Artinya, ya. Jadi ini menunjukkan jenis interaksi antara gugus-gugus yang ada pada obat dengan asam amino yang ada pada sisi aktif tersebut. Ya. Jadi beda-beda. Ya. Ini juga enzim yang lain, ya, protein yang lain, siklooksidinase. Ya. Jadi kita di sini mengenal ada siklooksidinase 1, ada siklooksidinase 2. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat bagaimana ini sama tidak, ya, enzim siklooksidinase 1 dan 2 ini. Bagaimana menurut kalian? Paham? Sudah paham? Oke. Ya, bagaimana menurut Fahad? Sama apa tidak ya antara antara COX-1 dengan COX-2? Sedikit berbeda, kelihatannya sama. Ya, berbeda. Apanya yang berbeda, Mas? Yang tampak itu apanya? Yang itu kubus warna biru ya. Ya, jadi di sini ada persamaannya, ya kita lihat di sini, ya. Ini, ya, ada persamaannya, tetapi ada yang berbeda di sini, ya. Bentuk rongga yang ada di tengah, di mana ini merupakan tempat obat berinteraksi, ya. Ya, ada yang berbeda. Kenapa dia berbeda? Bedanya karena ini, ya, karena adanya dua asam amino, ya, yang letaknya pada urutan 513 dan 90, ya, di mana di sini pada box 1 tidak ada, ya, sehingga dia di sini bentuknya dia lebih sempit, ya, sedangkan di sini dia lebih berongga. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini siklooksidinase itu kan berhubungan dengan rasa nyeri, inflamasi. Ya. Jadi kalau ada obat-obat inflamasi atau nyeri yang strukturnya ramping, kecil, maka dia bisa masuk di rongga COX-1, berinteraksi dengan enzim ini menghambat aktivitasnya, dan juga bisa masuk pada rongga COX-2. Tapi karena dia kecil, maka aktivitasnya terhadap COX-2 juga menjadi lebih lemah. Ya. Nah, implikasinya apa? Nah, kalau COX-1 terlalu dihambat, maka kemampuannya COX-1 ini dalam memproduksi, ya, memproduksi mukosa lambung juga akan dihambat. Ya. Sehingga seringkali kalau kita menggunakan atau minum analgesik, ya, yang strukturnya ramping, misalnya aspirin,
ya, maka kita akan mengalami kondisi yang kurang nyaman di lambung. Ya, saya termasuk yang tidak tahan. Ya, jadi kalau saya mengkonsumsi aspirin, maka lambung saya terasa perih. Padahal dosisnya kecil. Ya, tuh. Ya, baik. Saya lanjutkan dengan sumber dari protein. Ya, jadi protein adalah suatu polimer ya, polimer dari asam amino, dan ikatan antara asam amino yang satu dengan yang lainnya berdasarkan atau bentuk melalui ikatan amida. Ya, sehingga protein itu disebut dengan poliamida. Ini sumber-sumbernya, saya kira kalian sudah tidak asing ya, dari binatang, ya, dari hewan, ataupun dari tumbuhan. Ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana terbentuknya ikatan amida tersebut, maka seperti tadi saya sampaikan, maka di sini pada gugus COOH akan bereaksi dengan gugus NH2 yang ada pada asam amino berikutnya. Ya. Nah, kemudian karena di sini tidak, karena yang sebelah kiri ini tidak bereaksi, maka disebut dengan N-terminal. Sedangkan yang di sebelah sini, COOH yang lepas atau tidak berikatan amida disebut dengan C-terminal. Ya, baik, saya lanjutkan. Untuk asam amino. Jadi namanya juga senyawa asam amino. Maka di dalam strukturnya dia mengandung gugus asam yaitu COOH dan gugus NH2 amino. Ya. Kemudian karena karbon ini memiliki 4 tangan, yang satu dia berikatan dengan hidrogen, yang satu berikatan dengan R, rantai samping. Nah, R inilah nanti yang akan memberi warna atau membedakan, memberikan sifat yang spesifik antara asam amino yang satu dengan yang lainnya. Dan kalau dia sudah dalam bentuk ikatan peptida ataupun protein, maka dia juga akan memberikan sifat yang positif, sifat yang spesifik ya terhadap protein yang disusunnya. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka C dari asam amino ini sifatnya bagaimana ya? Kiral atau akiral? Kalau dia mengikat 4 tangan yang berbeda. Adiba, ada adiba. Atom karbon yang berikatan dengan 4 gugus yang berbeda disebut dengan Kiral, Prof. Kiral, Bu. betul ya, kiral ya. Kemudian kita juga sering melihat ya apa yang dinamakan dengan alfa amino, ya asam amino, asam beta, gamma dan sebagainya ya. Dari mana penamaan itu berasal? Penamaannya berasal dari penamaan trivial dari asam karboksilat. Ya, kalian tentu masih ingat pada asam karboksilat, ya, C alfa adalah C yang berikatan dengan gugus fungsi. Ya. Jadi kalau pada asam amino, ya, pada asam amino, ya C alfa di sebelah mana? C alfa karena ini gugus fungsinya C alfa di sebelah sini. Ya, jadi C alfa pada asam amino itu bersifat kiral. Ya. Jadi kalau di sini
alfa, maka di sini adalah beta. Ya. Sebelahnya adalah gamma. Ya. Dulu kalian masih ingat ya. Ya. Jadi ini adalah kiralitas dari asam amino. Ya. Jadi sebagian besar asam amino viral kecuali glisin. Jadi kalau glisin itu R-nya adalah hidrogen. Ya. Kemudian karena dia bersifat viral, maka dia juga bisa digambarkan sesuai dengan proyeksi Fischer. Ya, jadi ada L dan D. Ya, jadi L-nya jika aminonya ada di sebelah kiri, disebut D kalau aminonya di sebelah kanan. Ya. Jadi ada L-phenylalanin, ya, ini juga D glutamic acid. Sudah. Ya. Kemudian untuk jenis asam aminonya ada berapa macam yang dapat digunakan sebagai penyusun protein. Ya. Jadi ada 20 asam amino. Ya. Kemudian ada tambahan 2, itu merupakan hasil modifikasi dari asam amino yang sudah ada. Misalnya ada hidroksiprolin, itu disintesis dari prolin. Ya. Kemudian ada sistin, ini disintesis dari sistein. Ya. Nah, ini contohnya ya, sistein mengalami oksidasi, dia menjadi sistin. Jadi ada jembatan disulfida. Ya. Ya, jadi kalau ada asam amino dengan jembatan disulfida, maka dia akan melenggok, gitu ya. Jadi dia akan melengkung, gitu. Atau kalau dia panjang, maka dia akan membentuk suatu loop, ya, lubang, ya. Jadi di sana akan ada rongga, ya. Jadi jembatan disulfida, ya, dari 2 sistem ini. Ya. Baik, sekarang kita melihat struktur dari asam amino, ya. Pada kondisi netral, ya, pada kondisi netral, asam amino itu keduanya dalam bentuk ion. Ya, gugus asam karboksilat menjadi merupakan suatu anion, kemudian gugus aminonya menjadi suatu kation. Nah, kemudian kalau dia dalam kondisi asam, maka proton dari asam akan berikatan dengan ion karboksilat menjadi CuO. Ya. Sedangkan kalau kondisinya basa, maka proton yang ada dari amonium ini lepas ke sini, sehingga yang di sini tidak bermuatan plus, tetapi yang di sini tetap bermuatan negatif. Ya. Ini yang disebut dengan kondisi Sweeter ion. Ya, ini. Ya. Ya, jadi dia dalam bentuk dipolar ion. Ya. Satu negatif, satu positif. Kemudian ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa yang membedakan asam amino dengan yang lainnya adalah rantai samping ini. Ya. Nah, kemudian untuk gugus aminonya sebagian besar merupakan gugus amino primer kecuali prolin. Jadi prolin merupakan satu-satunya asam amino yang memiliki gugus amino sekunder. Ya. Untuk penamaannya di sini kita bisa menulis seperti ini, alamin, ya. Kemudian kita bisa meningkatnya menjadi satu huruf saja, atau
menyingkatnya menjadi 3 huruf. Alanin A, ala, arginin, karena A-nya di sini sudah digunakan untuk alanin, maka digunakan huruf R, karena pembacanya A, ya, dan seterusnya. Ya, jadi penandaan ini adalah berdasarkan dari kesepakatan saja. Berikutnya adalah klasifikasi dari asam amino. Jadi berdasarkan rantai sampingnya kita bisa mengklasifikasikan asam amino itu jadi suatu asam amino yang bersifat hidrofobik atau hidrofilik. Ya. Jadi kalau pada rantai sampingnya itu suatu rantai alifatik, ya, CH gitu ya, maka kita sudah bisa memprediksi ya bahwa asam amino itu bersifat hidrofobik. Tetapi apabila pada rantai sampingnya itu terdapat gugus OH, ya, kemudian S, ya, kemudian amida, maka kita bisa menggolongkannya sebagai asam amino yang bersifat hidrofilik. Ada juga rantai samping yang mendapat tambahan COOH. Ya. Jadi kalau tadi pada asam amino itu ada 1 COOH, 1 NH2, maka ada beberapa asam amino yang rantai sampingnya itu mengandung gugus COOH. Ini juga dikatakan dia bersifat hidrofilik karena bisa membentuk ikatan hidrogen. Ya. Kemudian ada juga yang rantai sampingnya itu mengandung tambahan gugus NH2, ya, sehingga juga dikatakan bersifat hidrofilik. Berikutnya adalah di samping tadi alifatik, ya, kemudian ada gugus COOH dan juga NH2. Ya, beberapa asam amino juga mengandung cincin aromatis, ya. Misalnya fenilalanin ataupun tirosin. Ya. Kita lihat saja di sini, ya. Nah, ini fenilalanin. Kalau seperti ini, ya, jadi di sini ada alifatik kemudian ada aromatik, maka kita bisa tahu atau bisa memprediksi sifatnya adalah hidrofobik. Karena dia bersifat non-polar. Netralitasnya bagaimana? Karena di sini hanya ada 1 NH2, 1 COH, maka semuanya ini tergolong pada asam amino yang bersifat netral. Yang ini netral ya karena dia ini seimbang ya antara yang plus dan yang negatif ya. Kemudian ini adalah beberapa contoh asam amino yang rantai sampingnya mengandung gugus polar. Jadi misalnya ini, ya, misalnya adalah gugus amida. Ini jadi kita ketahui antara C dan O ini merupakan suatu gugus yang bersifat polar, ya, bersifat polar. Ya, ada SH, ya, ini juga ada amida dan ini juga ada OH. Jadi ini gugus-gugus yang bersifat polar. Kemudian bagaimana masalah netralitasnya? Dia bersifat asam, basa, ataukah netral? Nah, karena di sini yang penguatan adalah seimbang, maka di sini tetap dikatakan bersifat netral. Tetapi dia polar. Nah, biasanya untuk protein yang asam aminonya mengandung senyawa-senyawa polar, ini biasanya dia dapat berfungsi sebagai transporter, ya, transporter di dalam tubuh kita. Tadi ya dia mengangkut suatu bahan penting di dalam tubuh, kemudian mengirimkan pada bagian tubuh yang lainnya. Kemudian ini adalah contoh lain dari asam amino di mana kalian lihat di sini
pada asam aspartat dan asam glutamat ini ada 2 gugus COOH. Nah, karena dia mengandung gugus COOH yang lebih dari 1, maka kita bisa menggolongkannya sebagai asam amino yang bersifat asam, bukan yang bersifat netral. Kemudian untuk asam amino yang ada tambahan gugus NH2 di sebelah sini, ya, ada gugus tambahan gugus NH2, maka kita bisa menggolongkannya sebagai asam amino yang bersifat basa. Ya, contohnya arginin, lisin, dan juga histidin. Jadi histidin, di sini ada cincin imidazol, di mana ada 2 atom hidrogen, yang satu pasangan elektronnya masuk ke dalam cincin, yang satu ini tidak masuk ke dalam cincin, sehingga pasangan elektronnya bisa diberikan kepada molekul yang lainnya. Ini adalah beberapa contoh asam amino yang bersifat polar, ya. Ini pada rantai sampingnya ada gugus pol, ya, BH, ya, DSH, ya. Ini merupakan asam amino yang bersifat polar. Baik, ini tadi yang bersifat asam dan juga amida, ya. Kalau yang rantai sampingnya amida seperti ini, apakah dia bersifat basa atau netral, ya? Bagaimana menurut kalian? Maulia ada? Ada di kelas? Dr. Maulia? Apakah asparagin ini termasuk asam amino yang netral ataukah bersifat basa? Bagaimana menurut kalian? Silakan, siapa yang mau menjawab? Basa Kak Ibu. Ya, Mbak Francisca? Basa enggak? Ya, baik Francisca. Jadi karena NH2 di sini berikatan dengan karbonil, di mana karbonil ini dia sifatnya adalah benar elektron kuat, sehingga pasangan elektron yang ada pada nitrogen di sini menjadi sulit untuk diberikan. Nah, karena pasangan elektronnya tidak bisa diberikan, jadi bagaimana menurutmu, Francisca? Apakah dia masih bersifat basa atau tidak? Enggak ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau di sini amida berarti dia sudah tidak bersifat sebagai basa. Ya, jadi dia netral. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang ke kesamaan dari asam alfa karboksilat. Jadi karena pada gugus asam amino ini ada atom N yang memiliki sifat benar elektron, ya, memiliki efek induksi, ya, negatif benar elektron, maka karena elektronnya ditarik ke arah L, maka proton di sini menjadi mudah untuk dilepaskan seperti ini. Nah, kemudahan untuk melepaskan proton berhubungan dengan sifat asam.
Jadi kalau pada gugus CuUH itu berdekatan dengan gugus amino, ya, maka keasamannya justru akan meningkat, ya, karena dia menjadi lebih mudah untuk melepaskan proton. Sehingga sini kalau dilihat asam posisi alfa dari alanin, aspartat, dan glutamat, maka di sini pKa-nya akan menunjukkan hasil yang beda-beda juga. Ya. Ya, di sini ya. Nah, ini kan alfa, beta, gamma. Ya. Jadi, keasaman dari CuUH yang di atas dengan yang di bawah, ini menurut kalian lebih asam yang mana pada asam glutamat? Yang atas atau yang bawah? Mana yang lebih asam? Jadi saya jelaskan bahwa semakin dekat dengan gugus NH2, maka elektron ini akan lebih tertarik ke arah NH2, ya, sehingga protonnya menjadi lebih mudah untuk dilepaskan. Jadi kalau begitu antara yang atas dengan yang bawah, mana yang lebih asam? Ada Beatrix di sini. Beatrix masuk. Ada Ya, bagaimana menurutmu, Mbak? Lebih asam yang mana? Yang di atas di sini atau yang di bawah? yang atas Yang atas, betul, Mbak Beatrix. Alasannya? lebih elektronik, ada yang M-nya jadi lebih mudah. Ya, jadi dua-duanya, ya, dua-duanya memungkinkan untuk ini ya mengalami efek induksi dari N. Tetapi kalau dia semakin jauh, maka efek induksi juga akan semakin lemah. Ya. Jadi yang paling kuat, yang lebih kuat yang atas. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas kalian menggambarkan struktur monosodium glutamat, maka kalian bisa memilih satu sodium ini pasti akan memilih asam yang lebih kuat, yang atas atau yang bawah. Ya, nanti kalian bisa menggambarkannya. Jadi sebagai senyawa yang memiliki dipolar ion, maka dia pada kondisi yang lemah, asam pada kondisi pH yang rendah, asam amino akan berada pada bentuk kationnya, seperti tadi ya. Dan pada kondisi yang pH tinggi, asam amino berada pada bentuk anionnya. Nah, titik tengahnya dinamakan titik isoelektrik. Ya, jadi konsentrasi di mana konsentrasi dari ion dipolar maksimum dan konsentrasi dari anion dan kationitnya adalah sama. Bagaimana cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya
apa, dengan menghitung pKa yang ada di sana. Ya. Jadi misalnya pada alanin, ya, jadi pKa 1, ya, sini pada pH yang rendah dia pKa 1-nya 2,3. Ya. Kemudian dalam bentuk dipolar, ya, pKa-nya 9,7. Sehingga isoelektriknya adalah pKa 1 ditambah pKa 2 dibagi 2 sama dengan 6. Ya. Jadi bentuknya, ya, pada saat pH-nya rendah, ya, pH asam dalam bentuk kation, kemudian ditingkatkan dia dalam bentuk di-ion seperti ini, NH3 dan JuOH. Kemudian kalau dia dinaikkan lagi, dia menjadi bentuk JuOH min. Ya, dan ini adalah titik isoelektriknya. Nah, bagaimana untuk senyawa-senyawa yang memiliki gugus asam yang lebih banyak atau basa yang lebih banyak? Ya. Jadi misalnya pada lisin. Lisin ada tambahan 1 NH2, berarti dia bersifat basa. Ya, jadi di sini nanti pKa 1, di sini 2,2, pKa 2-nya 9, pKa 3-nya 10,5, maka untuk menghitung P isoelektriknya, kita memilih pKa yang bersifat basa. Ya, bersifat basa. Jadi di sini 9 ditambah 10,5 dibagi 2. Ya, itu adalah P isoelektrik dari lisin. Caranya menghitung P isoelektrik seperti ini. Ya. Jadi kita lihat di mana tempat dia berada pada di-ion. Kemudian kita hitung P rata-ratanya. Kalau yang nomor 2 ini, di mana bentuk di-ionnya? Ya, di sini berarti P isoelektriknya antara P1 di sini dan P3 yang ada di sini. Ya. Kemudian kalau yang bawah, udah di mana yang di-ion? Ya, sini maka P isoelektriknya adalah 9 ditambah 10,5 dibagi 2. Ya, mudah seperti ini. Ya. Untuk apa kita mengetahui P isoelektrik? Jadi kalau nanti di sana ada kita melakukan suatu proses pemisahan asam amino dengan elektroforesis, maka data-data P isoelektrik ini akan sangat membantu kita untuk melakukan identifikasi asam-asam amino, spot asam-asam amino yang ada pada proses elektroforesis. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada, mungkin kalian bisa mengerjakan sebentar. Dapat 8. Alanin, kinin, vitamin, asam glutamat, berapa P isoelektrik?
Ada yang sudah bisa mengerjakan fenilalani, PI-nya berapa? Vincentia ada? Sudah ada di kelas Vincentia? Ada Ibu. Ya, coba dikerjakan, Mbak. Untuk yang arginin, Roy, Ardian Saputra ada? Ada, Prof. Ya, silakan Mas. Langsung ditulis saja di sini, bisa ya? Ya, vitamin betul. Untuk arginin, Roy, nggak ada kesulitan, Roy. Jadi kalau arginin, ya untuk arginin, di sini ada ya ada kelebihan gugus NH2. Ada gugus NH2 di sini. Ya. Sehingga arginin sifatnya adalah basa. Kalau dia basa, maka pKa yang kita gunakan atau yang kita pilih adalah pKa yang basa. Ya. Jadi yang pKa 2 dan pKa 3. Ya. Sudah selesai, Roy? Saya jawabnya di chat boleh.
Oh ya, baik. Saya tidak membaca di chat. Ya, boleh. Ya, ya baik. Itu sudah bisa dimengerti yang saya sampaikan ya. Baik, jika sudah, maka saya akan melanjutkan. Ya, nanti ini kalian coba dikerjakan. Kalau kesulitan, kalian boleh tanya. Lanjutkan untuk reaksi dari asam amino. Ya. Jadi reaksi asam amino itu yang melibatkan gugus asam dan gugus karboksilat yang ada di sana. Ya, kalau gugus karboksilat kita ketahui dia bisa bereaksi dengan alkohol membentuk suatu ester. Sedangkan gugus amino, ya, gugus amino bisa bereaksi dengan suatu anhidrida asam menjadi suatu gugus amida. Ya, jadi kalau kita membuat suatu untayan peptida, maka pada gugus karboksilat ini harus dirubah dulu menjadi gugus yang aktif, ya, gugus yang aktif. Sedangkan NH2 yang tidak dikehendaki untuk bereaksi ini yang ditutupi atau dilindungi. Ya, itu. Jadi reaksinya ya reaksi mudah ya, reaksi pembentukan amida atau dari karboksilat menjadi gugus yang lebih aktif, ya, lebih aktif. Apa contohnya? Ada yang ingat? Contohnya gugus karboksilat yang lebih aktif. Turunan karboksilat yang aktif apa? Ada yang ingat? Kalau saya review lagi, turunan karboksilat yang kalian tahu apa? Ada ester, ada amida, ya. Tapi itu termasuk yang lemah, ya. Yang aktif apa? Anhidrida asam dan asil halida. Ya. Jadi nanti kalau kita akan membuat suatu untayan peptida, maka gugus karboksilat dari suatu asam amino harus diaktifkan dulu, dirubah menjadi asil halida. Sehingga bisa direaksikan dengan mudah dengan gugus amino dari asam amino yang berikutnya. Ya. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita bisa mendapatkan suatu asam amino? Ya, jadi asam amino bisa kita dapatkan dengan melakukan reaksi substitusi, ya, substitusi suatu halogen, ya, substitusi suatu halogen dengan suatu amina. Kita akan mendapatkan suatu asam amino yang kita ingin. Kita bisa suatu reaksi sintesis bagian. Suatu potasium stalinida. Ini potasium stalinida. Ya. Bagaimana caranya? Kita mereaksikan dengan suatu senyawa yang di sini namanya etil kloroasetat. Ya. Jadi senyawa etil kloroasetat ini bisa kita lihat sebagai suatu alkil halida. Halida, ya. Jadi alkil halida ini kalau halidanya ini putus, dia putus dengan membawa elektron. Ya. Kalau dia putus membawa elektron, R yang ditinggal ini menjadi bermuatan apa? Dalam suatu ikatan kovalen. Bermuatan
positif. Ya, sedangkan kita lihat di sini potasium sekali muda, di sini ada kalium, ya, garam. Kalau kaliumnya ini lepas, ya, berikatan dengan Cl yang negatif, maka N yang di sini, yang di tali muda ini akan berikatan dengan R yang ditinggal oleh Cl. Sehingga kita dapatkan senyawa yang ini. Ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah ikatan amida, di sini ikatan amida, ya. Kemudian ini adalah suatu gugus ester. Kalau ada amida direaksikan dengan ester, maka kalau ada amida, ada ester direaksikan dengan KO dan HCl, maka yang terjadi adalah peristiwa hidrolisis, ya. Jadi ikatan di sini akan putus, yang di sini juga akan putus, amidanya, esternya juga akan putus. Nah, sisanya yang mana? Sisanya ya senyawa yang ini, yang di tengah ini. Nah, sisanya inilah yang menyebabkan suatu asam amino. Ya, jadi kita dapatkan suatu asam amino dari reaksi potasium tali muda. Ya, kita juga bisa mendapatkan asam amino dengan melakukan suatu reaksi brominasi dari asam karboksilat. Jadi brominasi akan terjadi pada C-alfa. Kalau dia sudah terbentuk asam alfa halogen, maka seperti tadi yang pertama akan terjadi aminasi, kita mendapatkan suatu asam amino dalam bentuk racemose. Berikutnya, kita juga bisa mendapatkan asam amino dari sintesis amido malonat. Amido malonat. Ya. Jadi, saya review sebentar untuk asam malonat. Ada yang tahu asam malonat? Dia merupakan suatu asam dikarboksilat. Ya. Ini ada hidrogen, ada hidrogen, ya. Nah, karena di sini ada dua gugus CO3, ya, yang sifatnya adalah dia menarik elektron, maka hidrogen di sini dia mudah untuk lepas, ya. Kalau hidrogen lepas, elektronnya di bawah tidak. Ya. Kalau hidrogen lepas, proton lepas, elektron di bawah atau tidak? Tidak. Ya, elektronnya ditinggal di sini. Posisi alfa, bermuatan negatif. Ya. Nah, kapan dia bermuatan negatif? Kalau direaksikan dengan suatu basa kuat, contohnya natrium etoksida. Ya, kita dapatkan di sini dia bermuatan C negatif. Nah, sekarang direaksikan dengan senyawa yang kedua. Jadi di sini halogen juga bisa pas kita dia
Sehingga di sini bermuatan positif. Yang di sini tadi, ini kan malonat. Ya, ini adalah ester malonat. Jadi kalau ada basa kuat, maka di sini dia akan pas sehingga menjadi muatan negatif, muatan negatif. Ini lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Jadi karena di sini yang bermuatan negatif, maka dia akan berikatan dengan yang sebelah sini. Ya. Menjadi senyawa yang ini. Nah, di sini ada ester, ya. Kemudian di sini ada amida, di sini ada ester lagi. Kemudian kalau direaksikan dengan asam, kemudian dipanaskan, maka kita akan mendapatkan suatu asam amino yang berbeda. Dan biasanya hasil sintesis itu hanya saya timpang lagi ya. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi ini berikutnya dengan cara melakukan reduksi suatu amino kita juga bisa mendapatkan suatu asam amino ya yang kita inginkan ya. Jadi di sini contohnya asam pirufat terus karboksilatnya direaksikan dengan suatu reaktor ya, dan juga ada jenis amonia di sini kita dapatkan suatu senyawa intermediat dan kita dapatkan juga campuran asam amino. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendapatkan suatu asam amino yang kita inginkan ya? Biasanya targetnya ada yang S. Kita bisa memisahkannya dengan enzim karboksi peptidase.
namanya karboksipeptidase, maka dia memiliki fungsi yang khusus, yaitu memotong ikatan peptida pada gugus karboksinya. Jadi pada CO-nya, bukan pada NH2. Ya. Baik. Sekarang saya tanya, untuk asam amino yang di sebelah kiri ini, apakah dia bisa bereaksi dengan karboksipeptidase? Untuk asam amino ini apakah bisa? Siapa tidak? Apakah di asam amino ini ada ikatan peptidanya? Tidak ada. Ya, karena ini masih asam amino. Ya, belum ada ikatan peptidanya, belum ada ikatan amidanya. Jadi dia harus direaksikan dulu dengan suatu anhidrida asam menjadi suatu amida. Ya. Setelah menjadi suatu amida, baru bisa kita reaksikan dengan karboksipeptidase. Dia akan pada saya lanjutkan sebentar ya. Ini sudah beberapa ada gangguan. Ya, jadi setelah dibentuk suatu amida baru direaksikan dengan desilase.